Halo guys, nama gue Samuel Staff Tech, dan di video kali ini mari kita bernostalgia dikit ya. Ada yang inget gak kalian sama HP legendaris Galaxy Young ya? Yap, kita bakal ngeliat bernostalgia HP yang ada di box ini, HP Samsung Galaxy Young, tapi bukan yang pertama, Samsung Galaxy Young 2 ya. Jadi, sebelum kita masukkan, kira-kira kalian penasaran ya? Wah, dulu kan kalau misalnya kalian kita dulu ini tuh kalau pas rilis tuh harganya di sekitar 800.000 kan yang tuh, dan yang bikin heboh tuh dia udah pakai Android KitKat ya, walaupun memang kalau nggak salah nggak bakal di-update lagi ya, itu cuma yang dia kasih doang. Udah pakai Android KitKat dan harga 800.000, wow, very affordable gitu ya. Dulu sekarang harganya berapa? Ya, kalian bisa cari di Shopee dan tuh lihat tuh. Harganya kira-kira sekitar 75.000, 80.000-an kondisi batangan. Ya sekarang harga segituan ya. Masih lebih mahal Pepper Lunch daripada Galaxy Young 2. Yang mungkin agak unik juga, ini alasan kenapa gue beli ya, untuk nostalgia juga. Gue kan ada beberapa HP nostalgia juga di sini kan, kayak 3GS sama 4S gitu ya. Jadi gue pernah sama Galaxy Young 2 juga, karena ini HP yang, terutama Galaxy Young 1 ya, itu dulu populer banget gara-gara ini HP memang benar-benar legendaris dari harganya. Dan yang tuh 3 tahun kemudian pengen melakukan hal yang sama kan. Jadi ya, sejarahnya sendiri untuk HP ini sih sebenarnya cukup simpel. Dia ini generasi barunya Galaxy Young 1 ya, yang dulu tuh rilis di tahun 2011 kalau nggak salah, yang masih pakai gingerbread itu. Ada yang tahu gingerbread yang zaman-zaman Android masih pakai 2,2,an. Gingerbread itu setelah donat ya, donat, froyo gitu-gitu. Masih pakai gingerbread dulu. Dan 3 tahun kemudian, lumayan lama rebootnya untuk ke Galaxy Young 2. Dia pakai chip Android yang sudah pakai Android KitKat, yang salah satu Android favorit gue ya. Android KitKat, Lollipop itu gue suka banget. Terutama Lollipop sih, clean banget dulu pertama keluar Lollipop di Galaxy Nexus. Dan ya ini pretty much HP-nya kayak gini. Kondisinya caseless. Ini gue literally beli apa adanya. Jadi bisa kita lihat, wow, kayak habis perang. Ini, what the hell? Kalau di gambar Shopee kelihatannya sih kayak lebih oke ya, kalem, guys. Gue coba gedein. Ini gue nggak tahu bisa nyala atau enggak ya. Sistemnya bilang, oh ya, normal, ini normal kok bisa nyala. But to be honest, I don't know if it can turn on or not. Anyway, yap, dan ini juga salah satu kebanggaan Samsung zaman dulu, hampir di semua HP ditempelin kayak gini ya. Kayak, guys, look at me. Gua udah dual SIM nih, dual sampai ditempelin gini. Dulu teman-teman gue kalau pakai HP Samsung banyak banget yang ada stiker dual SIM dari Galaxy V, Galaxy Mega, itu kalau yang kalian ingat S3, ada kayak dual gitu. Nah, bisa kita lihat nih, kondisinya memang apa adanya, hidup segan mati tak mau. Nggak ada casing belakang, dan waduh ini nostalgia banget sih. Ini bisa kita lihat ya, ini masih mengusung yang, to be fair, desain kayak gini sampai S7 ya, home button kayak gini. Tapi udah pakai home button yang, ya tanda kutip, modern lah ya ini. Kalau kita eksterior ya, dia udah pakai yang modern. Dan lecetnya kita nggak usah itu lagi, dia ada lecet, ada kayak crack di dalam gini. Ini hanya untuk, video ini untuk nostalgia, bukan review by the way. Jadi ya, memang ini kecil banget ya. Ini HP mini banget ya. Kalau kita mau dibandingin sama, masih lebih gede iPhone 4S loh. So that's pretty cool. Ini HP lumayan mini memang. Dan gue bisa bilang, dulu temen gue ada yang punya Galaxy Young 2 dan dia main Minecraft di sini. Lu bayangin aja main Minecraft Pocket Edition di sini. Dia sampai ngebuat kayak kotak-kotak gitu loh pakai ini. Terus dia ganti ke Galaxy Tab sih, tapi awal dia pakai ini coba main Minecraft, gila tuh orang, niat banget ya. HP sekecilnya main Minecraft dong, main game open world. Tapi ya, buatnya penasaran gitu ya sama speknya, ya gue taruh sini lah ya. Nah itu speknya dia tuh pakai Android 4.42 KitKat ya, aku buatnya inget. Terus dia lahirnya tuh TFT 3,5 inci dan resolusinya hanya 480 pixel. Yang to be fair, ini upgrade dari Galaxy Young 1 yang resolusinya hanya 320 pixel ya, 240 kali 320 pixel. PPI-nya pretty much di angka 100-an, sangat kecil, tapi at least dia masih ada fitur yang modern dibanding HP zaman sekarang karena dia masih ada microSD support dan headphone jack. So that's pretty cool. Ini juga HP pertama yang untuk HP entry level yang lumayan selling point terbesar dari HP ini yang ada Bluetooth 4.0 ya, karena zaman dulu masih baru kan Bluetooth 4.0 tuh. Dan dia ada accelerometer juga, cuma nggak ada gyro yang pastinya. Untuk bentuk sendiri sih ini sangat nostalgia banget ya, di bawah ada si chargingnya gitu ya. Home buttonnya di sini, aduh ini nostalgia banget sih. Tapi dulu jujur HP ini nggak kerasa sekecil sekerdil sekarang sih ya.
Oh ya, speaking of kamera juga nih, ini kameranya juga agak kocak karena zaman dulu pun ini kameranya memang not the best, tapi usable, itu yang paling penting ya di HP ini tuh. Karena kamera belakang dia tuh hanya 3,5 megapiksel, 3,15 megapiksel, dan hanya bisa nge-recordnya tuh di 480p aja. Yap, 480p, tapi ada sudah 24 fps ya, udah sinematik lah bisa dibilang. Yang kalau misalnya dibandingin sama Galaxy yang dulu tuh, kalau kalian inget, dia hanya di 2 megapiksel kamera belakangnya, dan nge-recordnya pun hanya 320p dan 15 fps ya. Jadi kayak frame rate di anime gitu, kecil banget. Tapi gini-gini udah ada GPS loh, sudah seperti cool. Dan ya, yang gue lumayan salut sih sama Galaxy yang tuh desainnya udah kelihatan modern ya. Ini sih kalau bisa kalian kicip-kicip matanya kecil ya, ini lihat dari jauh, ini sih kayak Galaxy S6 Flip ya, cuma lebih kecil. Bentuknya mirip gitu ya. Jadi memang untuk DNA Samsung S7, S6 itu adalah bau-baunya di sini. Ya, eksterior sih ini benar-benar full plastik, normal banget kalau bisa kita cabut baterainya. Yap, pride and joy-nya Samsung, dual SIM gitu. Ini baterai juga gue rasa udah agak sedikit ngelembung, harus hati-hati. Dan micro SD support-nya ada di sini ya, kalau nggak salah ini apaan ting? Ya, SIM 1, SIM 2, telepon seluler. Oh, ini X. Oke, gue dapet yang Xane ya. Tulisannya telepon seluler gitu, berarti ini Xane. Ya, seperti itu. Gue nggak tahu HP ini nyala atau nggak. Langsung aja kita lihat. Kata si penjual sih ini normal, tapi gue masalahnya gue nggak ada charger. Getar. Masih nyala. Gue nggak ada charger micro USB ya, jadi kalau bisa kita mau sneak peek dikit, mungkin kita sneak peeknya cepat aja kalau baterai dikit, karena gue nggak bakal sanggup ini baterainya kuat. Tapi gue inget-inget sih, Galaxy yang ini baterainya cukup bagus loh pas dulu. Galaxy yang satu ya, yang satu yang dua sih cukup oke. Ya untuk seharian masih bisa loh dulu ini, walaupun hanya 1300 mAh kan baterainya itu, tapi ya masih usable karena memang chipsetnya juga cuma 1 GHz ya. Itu sih lambat banget. Masih lebih kencang chipset smartwatch zaman sekarang kan pastinya. Boot up screen-nya sih kayak gini. Gue sukanya zaman-zaman brand-brand masih ada kayak karakternya gitu, nggak minimalistik, ada kayak sparkling gitu, masih oke. Dan ini tuh kalau nggak salah dia pakai wallpaper-nya Galaxy. Tadi dulu. Ini wallpaper Galaxy S5 bukan sih? Apa S4? Ya kalau kalian ingat komen di bawah ya. Jadi kita tinggal swipe layar aja. Dan wow, UI-nya sih udah lebih modern daripada Galaxy yang masih kayak Samsung jadul gitu ya. Touchscreen surprisingly masih bekerja loh. Damn. Wow, baterai sangat minim. So, I need to be careful ya. Dan kenapa HP ini dulu populer juga buat yang nggak tahu ya. Gak cuma dari harganya yang absolutely dirt cheap, tapi zaman dulu juga ini populer karena memang dia itu, ini gimana gue balik lagi sih, kok ini obatannya nggak bisa loh. Oh bisa gitu. Tapi ya, yang gue tadi mau bilang, kenapa HP ini populer selain dari harga, performance-nya juga. Ini performance-nya ya, bisa kita lihat tuh. Untuk HP murah, zaman dulu ini HP entry level, performance-nya kenceng loh. Ini kenceng loh. Heck, ya mungkin karena dia masih simple banget UI-nya ya. Gue bisa bilang loh, cuma gini-gini doang sih gue rasa, apalagi tadi habis boot up ya, kerasa ini kayak lebih smooth daripada HP 1 jutaan zaman sekarang loh. Ya, karena HP 1 jutaan zaman sekarang memang dia tuh OS-nya berat, tapi chipsetnya lambat gitu ya. Tapi ini zaman dimana smartphone masih figuring, masih mencoba-coba gitu brand-brand. Jadi apa OS-nya pun nggak seberat zaman sekarang. Bisa kita Wi-Fi yang pastinya nggak ada 5 GHz ya. Jangan berharap kita ada 5 GHz. Ini gue megang baterainya di belakang harus hati-hati. Soalnya kalau misalnya nggak hati-hati bisa copot, dan bisa mati HP-nya, harus hati-hati. Aduh ini kok bisa ya dulu temen gue ngetik di sini, susah banget loh ini presisinya. Soalnya dia layarnya nggak seakurat zaman sekarang. Bam. Yap. Gue tahu itu passwordnya itu ya. Apa sih namanya? Eidolon Constellation-nya Ganyu. Tersambung ke jaringan Wi-Fi. Gue kenapa connect Wi-Fi tadi gue penasaran soalnya ada itu loh, ada YouTube ya. Tapi ya dia udah dark mode juga loh. Wah, kece banget ya udah dark mode. Nggak, ini bawaannya gini memang. Tapi ya, tentang perangkat kita lihat Samsung, 4.4.2 KitKat dan nggak ada update lagi. Tablet baru ya, zamannya ini lumayan baru. Informasi sah, bahasa Indonesia lucu banget ya. Status, tingkat baterai 30%, jaringan XL, what? Oh ini kayaknya dapat XL dari mana nih orang? Tadi nggak ada SIM kan di belakang? Apa ini sebelumnya gitu pas dia lagi tes? Ya gue nggak tahu UI Samsung zaman dulu. Ini kapasitifnya pretty much dead ya, doesn't work. Jadi hanya home button aja yang bekerja.
Oke. Kita coba kita coba kameranya deh ya. Kalau bisa gue nggak bisa transfer, bukan kalau nggak bisa, gue nggak bisa transfer filenya karena gue nggak ada micro USB ya. Gue udah nggak punya micro USB di rumah dan bisa kita lihat, oh my god, ini sih burem banget ya, butek banget kameranya. Ini lebih ke kayaknya kameranya memang udah berumur ya. Ini kayak kamera-kamera itu nggak sih guys? Kamera-kamera phone footage gitu loh. Wow, look at this. Kita coba foto Amber, cheese Amber. Oke. Ya. Damn. Lihat. Kayak lagi di sauna si Amber. Shush. Kita coba speakernya lah ya. Gue penasaran speakernya bagaimana ini. Kita, aduh ini nggak bisa balik lagi, jadi gue harus pencet home, terus launch kamera lagi. Home, kamera. Goddammit, bukan Play Store. Back, kamera, there you go. Kita coba video. Wow, testing video, very cool. Ini HP masa depan guys, HP masa depan. Oke, kita lihat bagaimana kualitas videonya. Oh di sini. Oh ini volume buttonnya udah nggak bisa dipencet. Oh bisa sih, cuma lengket banget. Pemutar video. Ini ada nggak sih speakernya? Oh, kayaknya speakernya udah mati deh guys. Ya kayaknya ini speakernya ini ya. Kayak speakernya udah mati deh ini. So, sorry about that. Jadi yang unit yang gue pakai kayak speaker udah nggak ada. Jadi kita nggak bisa dengerin se-beautiful apa speaker HP ini. Dan sebelum kita tutup videonya aja ya mengenai Intel yang dari ini, kita lihat aja YouTube ya. Apakah dia masih bisa ngerun YouTube? Ini ada aplikasi YouTube. Oke, harus diupdate. Gue bisa nggak mau update, bisa nggak? Aduh, kayaknya ini harus diupdate deh. Ya sayang banget nggak bisa lihat YouTube ya. Apa kita bisa lihat pakai internet? Dari internet kita lihat YouTube. Kita cari aja di sini YouTube. Oh, zaman dulu kalau ngezoom double tap ya. Aduh, nostalgia banget. YouTube. Come on. Ya, ayo bisa. Come on. There you go. YouTube mobile. Dan HP-nya masih nggak panas kok ini. Kita pakai internet aja. Yang kalian rasa ya, atau gue rasa sih, zaman dulu HP entry level kayaknya lebih enak ya. Maksud gue kayak performanya lebih smooth gitu, gue rasa. Ini gue emang orangnya perfeksionis, jadi gue bisa ngerasa gitu. Kayak tadi, rasanya lebih smooth. Ini kayak HP 2 jutaan zaman sekarang lah, nggak kayak HP 1 jutaan. HP 1 jutaan zaman sekarang masih agak nyebelin ya. Speed-nya kadang nge-lag lah, kadang stuttering ini. Ini kayak smooth gitu. Kayak flow-nya tuh bagus gitu, menurut gue. Jadi ya, oke juga ya ini speed-nya. Ini kenapa mati HP-nya? Hello? Nah, oke. Jadi ya, yang gue salut sih pada zamannya dan even zaman sekarang pun, gue bisa bilang ini HP kerasa lebih smooth operasi softwarenya daripada HP 1 jutaan zaman sekarang ya. So that's pretty good. YouTube kayaknya dia nggak bisa buka. Yap, kasihan banget chip 1 GHz-nya. Jadi ya seperti ini UI-nya pretty much kita back aja. Tuh, nge-back aja smooth gitu. Kayak UI-nya seperti ini. No. Kayak snappy ya. Gue ngerti kenapa dulu HP ini banyak banget temen gue pakai, dan gue ngerti kenapa, karena ini performanya smooth banget gitu. Kayak buka itu kebuka. Walaupun mikir tapi animasinya tuh smooth dan konsisten, nggak teplak-tepluk kayak sekarang gitu. Jadi ya, tasnya juga ini lumayan responsif gitu ya. So, cuma segitu aja mungkin nostalgia talk kita guys. Bagaimana kalau misal kalian punya, oh ini nggak ada selfie kamera by the way ya. Ya harus gini fotonya. Jadi ya, kalau misal kalian mungkin punya pengalaman, teman kalian atau kalian pakai Galaxy yang legendaris ini, bisa komen di bawah. Yang gue salut cuma itu aja sih. Ternyata ini Galaxy yang dulu bagus banget, gue ngerti kenapa populer ya, karena performanya aja ini unbeatable. Even zaman sekarang pun HP 1 juta sih gak sesmooth ini ya HP entry level zaman sekarang. So ya,
Oke, cuma segitu dari videonya. Kalau misalnya kalian ada saran mau gue nge-review HP nostalgia apa lagi, tinggal komen aja di bawah. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Goodbye dan, well, belum Merry Christmas, tapi nanti aja gue bilang ya. Bye.